Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Kita berjumpa lagi di Malam Kesaksian Online. Perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Phoebe. Saya akan menjadi host di sini yang akan memandu percakapan kesaksian pada malam hari ini. Di sini udah jelas juga ada narasumber kita, Pendeta Wahyu Pramudia atau biasa juga dikenal sebagai Pendeta WP, Pendeta Jemaat GKI Ngagel. Pada Jumat hari ini menjadi Jumat pertama ya di bulan Agustus, di mana bulan Agustus itu kita di GKI Ngagel memperingati bulan misi. Dan sesuai juga dengan tema pada malam hari ini, yaitu mengenal lebih dekat Tripekan Misi. Nah, sebelum kita bincang-bincang, saya berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur kami boleh punya kesempatan untuk bincang-bincang sekali lagi di Malam Kesaksian Online ini. Kami ingin bincang-bincang tentang misi dan tentang gerejamu khususnya GKI Ngagel. Kiranya Engkau juga hadir di tengah-tengah kami supaya perbincangan ini boleh menjadi bekal kami semakin mencintai gerejamu, memahami apa itu misi, dan kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, berkati perbincangan kami pada malam hari ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, amin. Oke, panggilnya Pak WP aja ya, ya Bapak? Boleh, Oke. kayak gitu aja. Pak, ini kan temanya tentang mengenal lebih dekat Tripekan Misi. Boleh ceritain dulu nggak Pak, apa sih Tripekan Misi itu di GKI Ngagel? Kenapa tri? Kenapa nggak duo? Kenapa nggak satu? Terus asal mulanya dari mana? Iya. Silakan. Iya. Tripekan Misi itu sebenarnya adalah acara rutin di GKI Ngagel sejak kita punya komisi khusus yang menangani soal kesaksian ya. Kita membacanya menyebutnya komisi kesaksian. Itu berarti komisi untuk pengabaran Injil. Sejak saat ini kita mulai mencoba dengan minggu misi. Saya lupa dengan pasti mulai dari 1 atau langsung 2, tetapi saya ingat saya bertahap gitu ya. Mulai dengan minggu misi 1 hari, 1 hari minggu, kemudian 2, sampai akhirnya kita putuskan untuk 3. Kenapa 3? Kenapa nggak sekalian 4? Karena kalau di GKI minggu terakhir adalah minggu tukar mimbar untuk pelayanan hari ulang tahun penyatuan 3 sinode wilayah GKI gitu ya. Jadi ini sebuah proses perjalanan panjang dari 1, 2 kemudian menjadi 3 untuk mengingatkan setiap orang BB termasuk GKI Ngagel bahwa ribuan tahun yang lalu ketika kita belum punya teknologi, ketika kita belum punya apa-apa, Tuhan Yesus itu sudah punya visi yang global bahwa muridnya yang ada di kota kecil di Timur Tengah itu dia harus memberitakan kabar baik sampai ujung bumi. Bayangkan itu 2000 tahun yang lalu dengan keterbatasan yang ada, perspektifnya udah global. Dan kita ingin diingatkan lagi dan lagi bahwa kalau di zaman sekarang dengan semua kemudahan teknologi, harusnya kita juga jadi murid yang berpikir global ya, bukan hanya tentang Surabaya, Indonesia, tetapi dunia. Jadi biasanya di Tripekan Misi kami mengundang mereka para misionaris utusan Injil untuk berbagi passion mereka, kisah mereka, pelayanan, kesaksian dan mereka akan misi semua ibadah minggu dari minggu pertama, kedua sampai akhir. Oke, jadi pembicara itu bisa di mana tuh Pak? Pembicara kita adalah mereka yang para misionaris, jadi misionaris utusan Injil yang melayani sudah belasan tahun di berbagai daerah, dan biasanya kita pilih yang bisa berbahasa Indonesia ya, supaya mereka bisa menceritakan pengalaman misinya, apa yang membuat mereka jauh-jauh datang dari negara A ke negara B, dari negara C ke negara B, supaya menggunakan jemaat gitu ya, bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjadi murid yang global. Jadi biasanya para misionaris baik yang dari Indonesia maupun orang yang dari luar masuk ke Indonesia biasanya menjadi bagian dari yang kita undang untuk mission trip ini. Oke, bagus banget ya. Kayak jarang-jarang di gereja-gereja lain mungkin ya. Tapi ya kalau di gereja saya sih belum ada yang beginian. Tapi ya good GKI Ngagel ya mengundang beberapa misionari. Kalau di Tripekan Misi ini Pak,
Apa itu cuman kegiatannya cuman itu aja, mengundang pembicara, atau ada kegiatan-kegiatan lain? Mungkin yang dulu ada tapi sekarang belum nggak ada lagi, atau gimana, boleh share? Iya, biasanya di Tripekan Misi itu hari Minggu ada pembicara-pembicara para utusan. Jadi itu kemudian kita dan itu memperkuat gereja-gereja atau orang-orang Kristen yang ada di pelosok ya. Kita udah berkali-kali ke NTT pernah, ke Pontianak juga pernah dan sekitarnya tentu, dan kali ini kita akan ada melayani di Seruyan. Seruyan itu kurang lebih 2-3 jam dari Sampit. Cukup masuk ke tempat di mana orang biasanya mengupayakan bisnis yang terkait dengan CPO dan yang lainnya. Jadi selama bulan Agustus ini kita juga akan melakukan fundraising untuk perjalanan misi ya ke Seruyan, khususnya untuk berbagi pada gereja-gereja atau orang-orang Kristen yang ada di sana. Itu menarik ya, berarti udah pernah ke NTT ya, NTT, Kalimantan, Pontianak pernah ya. Ya, dan sekarang ke Seruyan Tengah, kira-kira sampai. Luar negeri pernah Pak? Belum. Nah, luar negeri kita sedang mempersiapkan seseorang untuk diutus. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya hati yang sama dengan kami bahwa kita harus menjadi muridnya global seperti yang Yesus katakan, ada seseorang yang sedang dipersiapkan untuk diutus. Kita juga pernah mengutus seseorang sampai mungkin akan mempersiapkan pemutusan satu orang yang belum bisa kami komunikasikan secara terbuka. Nah, setiap pemutusan butuh sponsor, butuh dukungan doa. Nah, kalau Anda menyatakan ingin mendukung seorang utusan Injil dari Ngagel untuk melayani di belahan dunia yang lain, bisa menghubungi rekan-rekan Komisi Kesaksian atau juga bisa menghubungi saya. Oke. Terima kasih. Tapi tadi menarik Pak, kan dibilang misi yang global ya. Nah, kalau zaman sekarang nih Pak ya, ini kita nggak ngomongin tentang GKI Ngagel dulu, ini ngomongin tentang misi secara utuh dulu. Kan sekarang kan udah ada media sosial, bahkan juga orang bilang misi itu cakupannya luas. Jadi nggak cuma misalnya di pelosok-pelosok, kita bisa bermisi di tempat kita masing-masing. Bahkan di tempat masing-masing dengan media sosial kita juga bisa bertangkap yang di luar dari tempat kita masing-masing. Khususnya ini mungkin pemikiran anak-anak muda ya, ini kan mewakili. Nah, apa sih yang paling membedakan menurut Pak WP antara misi yang ke pelosok-pelosok itu dengan misi yang berada di tempat? Maksudnya yang membedakan, mungkin kelebihan, kekurangan, atau apa ya, tujuan yang berbeda atau target yang berbeda gitu. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi yang sederhana gitu ya. Ada satu periode di mana saya itu tinggal di Singapura untuk 1 bulanan, dan anak dan istri saya itu saya waktu itu masih kecil, tinggal di Surabaya ya. Nah, waktu itu sudah ada video call, tetapi ongkosnya mahal ya. Lewat video call itu saya bisa tahu anak saya gitu ya, bisa tahu istri saya. Tetapi tentu menjadi sangat berbeda ketika saya bisa bersentuhan secara fisik dengan mereka. Jadi kita melakukan misi lewat media sosial ya, saya melakukannya secara pribadi. Kita semua juga bisa melakukannya secara pribadi, tetapi pergi bersentuhan secara langsung itu akan membuat kita menyadari banyak hal ya, gitu ya. Kita mengingat kembali Kristus Sang Firman itu menjadi manusia, dia di tengah kita. Cara kita sentuh seperti yang ditulis Injil Yohanes itu. Jadi persentuhan kita dengan teman-teman yang ada di tempat kita melakukan misi itu pasti akan menjadi pengalaman yang mengubahkan. Bukan hanya memberi sesuatu pada mereka, tetapi pengalaman bersama mereka memberi sesuatu pada hidup kita. Jadi mereka yang biasa ikut mission trip akan menyadari ini, bahwa hidup mereka diubah Tuhan lewat perjalanan misi ini. Dan juga lewat media sosial itu orang mungkin sudah membaca, mendengar tentang siapa Yesus,
Tetapi ketika mereka bertemu dengan orang yang datang jauh-jauh ke negara mereka untuk memberitakan Injil, biasanya curiosity mereka muncul ya. Kenapa sih kamu mesti datang jauh-jauh? Apa yang membuat kamu mengorbankan banyak hal untuk sampai di sini? Dan kita yakin dimanapun kita lakukan itu, Tuhan itu sudah mempersiapkan hati-hati yang siap untuk mendengarkan Injil. Dan begitu utusan itu datang, bekerja di dalam kelompok, disupport lembaga misi tertentu, mereka akan menjadi sumber kabar baik bagi siapapun, gitu ya. Jadi kehadiran in person masih tetap dibutuhkan di lahan-lahan misi ataupun dalam perjalanan misi yang pendek sifatnya. Oke, thank you Pak. Itu poin yang sangat menarik. Maksudnya itu bekal juga ya buat anak-anak muda yang mungkin lebih minim interaksi ya. Segala sesuatu mungkin lebih enak lewat media sosial. By the way, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau nanya, bisa langsung kasih pertanyaan aja ya. Kita sifatnya interaktif kok. Nanti kalau muncul pertanyaan, saya bisa lihat di sini. Nanti bisa langsung ditanyakan kepada pendetanya langsung. Jarang-jarang kan. Mau nanya apapun boleh ya Pak ya? Boleh, nanya boleh, memberi persembahan. Nanti kami berikan info rekeningnya. Khusus di sini, jadi kita punya rekening misi khusus yang hanya digunakan untuk keperluan misi. Dan kami bersyukur Bapak Ibu itu mendukung kami ya, baik anggota jemaat, simpatisan, baik dalam dan di luar negeri. Itu kalau udah bicara kita akan mengutus orang untuk mission trip, kita akan mengutus orang untuk menjadi utusan di benua yang lain. Misalnya punya passion untuk ikut dan memberi sesuatu gitu ya untuk pekerjaan Tuhan ini. Yes, oke, lanjut lagi Pak. Saya mau nanya. Apa kesulitan atau hambatan apa yang paling Pak WP sering temukan ketika melakukan misi yang ke pelosok-pelosok itu? Iya, yang pertama itu soal mindset dulu ya, karena banyak orang gini ya, masing-masing percaya di tempatnya bisa, gitu. Kita harus sabar di sana, gitu ya. Tapi pertanyaannya kekuatan cahaya di tempat-tempat tertentu itu tidak cukup kuat, gitu ya. Dan kembali lagi cara kita memahami apa yang Yesus katakan. Kalau 2000 tahun yang lalu mereka sudah menjadi murid yang diharapkan berpikir global loh. Dari nelayan sederhana di Galilea sampai ujung bumi. Nah, jangan sampai kita yang sudah hidup di era global terbang kemari bisa, tamasya bisa, melakukan banyak hal bisa, tetapi untuk Injil kemudian kita tidak rela gitu ya. Kita bisa mensupport orang lain untuk pergi gitu ya. Nah, untuk mission trip yang pendek-pendek ini apa sih yang sering jadi kesulitannya? Ya, kita ini berhadapan dengan medan yang nggak pasti gitu ya. Kita pernah ke NTT, perjalanan begitu lama, infrastruktur begitu buruk. Jadi ini bukan perjalanan piknik gitu ya. Saya selalu mengatakan kenyamanan Anda akan berubah, makannya juga seadanya, jadwal tidak menentu. Sehingga orang-orang yang ikut itu biasanya kita udah pilih orang-orang yang tahan susah. Oke. Sampai 1 minggu mereka tahan susah dan bersedia melayani dalam bidang apapun. Bidangnya biasanya apa aja? Apa aja sih dilakuin di sana? Kalau kita mission trip pendek ya, 1 minggu itu biasanya kita akan melakukan pembinaan untuk penatua, untuk pendeta, untuk orang awam, untuk anak-anak, untuk anak sekolah, untuk pemuda remaja dan yang lainnya. Nanti kita teman-teman yang belum pernah pergi akan miss ya, kaget terkagum bahwa yang kita anggap biasa di kota bagi mereka wow banget gitu ya. Misalnya ada saat dimana kita main badut gitu ya, badut di kota biasa, mereka seumur hidup baru sekali itu melihat badut. Kita ngasih mereka kemeja yang bersih, bagi kita biasa, kemeja nggak dipakai gitu, tapi bagi mereka itu kemeja yang terbaik yang mereka punya. Kita kadang bawa sepatu sesuai dengan persembahan donasi. Kadang-kadang mereka itu nggak pakai sepatunya loh. Kadang-kadang mereka itu jalannya berat, berbatu, nggak nyaman, panas. Sepatunya itu diangkat di sini supaya apa? Supaya nggak rusak kan. Saking mereka senangnya terima sepatu, pengen awet sampai segitunya. Padahal kita ngasih kan untuk dipakai. Oke. Pendaftarannya gimana Pak? Coba. Kalau misalnya mau ikut, ada nggak? Kalau untuk tim kita udah tentukan ya, karena kita butuh orang-orang dengan kemampuan tertentu gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mendukung dalam bentuk barang,
makanan yang bisa dinikmati anak-anak di daerah, perlengkapan sekolah dalam jumlah yang cukup banyak. Bahkan juga Bapak Ibu ingin mendukung dalam doa baik yang mission trip pendek maupun yang panjang itu, kami dengan sukacita akan membantu gitu ya. Biasanya kenapa orang harus kami pilih, karena kadang-kadang nggak tahan dalam situasi susah ya. Berat, nggak ada listrik, nggak ada air, nggak ada apa-apa, jadi nanti mengeluh ya, nggak ada sukacitanya. Dan memang perjalanan misi itu selalu melelahkan. Biasanya di sana kita nggak capek, pulang baru lemes. Oke. Kalau Pak WP sendiri, apa yang bikin Pak WP bisa ingin terus bermisi? Tapi jawabannya nggak boleh tentang itu panggilan umum. Ada nggak apa hal-hal yang bikin PWP mau terus bermisi? Apakah ada kisah-kisah yang menyentuh di balik itu, atau pernah punya pengalaman sesuatu yang menakjubkan? Iya, banyak teman nanya itu sih, Bib. Dan saya bilang saya nggak kurang dengan jadwal di Surabaya untuk pelayanan dan berbuat baik. Tetapi kalau Anda ingin melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, pergilah ke tempat-tempat misi. Saya masih ingat suatu kali di NTT itu kita bawa kotak persembahan dari lembaganya Billy and Franklin Graham, Samaritan Purse, tertutup, dibedakan untuk laki sama perempuan, tapi kita nggak pernah tahu isinya apa, jadi acak kan. Terus kita bagiin, anak-anak gembira, dapat boneka, dapat Alkitab, dapat kacamata hitam, dapat pokoknya apapun yang diberikan orang Amerika kepada mereka. Terus saya dilaporin ada seorang yang nangis tuh, gitu ya. Berarti kan nangis kan gak happy, gitu. Kenapa kok dia nangis gitu ya? Terus kita dekati gitu ya. Kenapa kamu nangis? Apakah kotaknya tidak seperti yang harapanmu atau dan yang lainnya? Enggak. Dia justru menangis dan dia terharu karena di kotak yang acak itu dia nerima kalkulator yang sudah dia doakan setahun ini. Ya, jadi kita jangan berpikir Surabaya, Sidoarjo ya. Dia itu tinggal di satu kota yang kurang lebih 6-7 jam dari Kupang gitu ya. Dan perjalanannya berat. Dia nggak punya uang untuk beli kalkulator. Bagi kita mudah dan murah, tetapi bayangin 1 tahun dia berdoa untuk kalkulator, dan di antara ratusan kardus itu yang datang dari Amerika, entah kenapa kok di tangannya dia apa yang dia doakan. Nah, kayak gini kita udah mau nggak mau harus ngelihat bahwa ini ada the invisible hand yang bekerja, yang menyatakan bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Antusias anak-anak selalu luar biasa. Walaupun kita bilang nggak ada acara malam ini, mereka selalu datang gitu. Dan akhirnya kita buat KKR dadakan. Kalau dulu di Amanumban ada 200-300 anak, mereka sampai harus kita suruh pulang. Sampai harus kita matiin lampu supaya mereka kemudian pulang. Kalau nggak, mereka akan bertahan di situ. Tapi menariknya gini ya, kayaknya kalau kita bermisi itu bukan cuma tentang kita yang memberi kepada mereka, tapi kita juga mendapatkan sesuatu pengalaman-pengalaman yang lebih lagi. Jadi it works both ways gitu, somehow. Iya, kalau kita nyampe di tempat, kalau kita nanya orang, Bapak sudah lama? Saya tadi pagi nyampe kok. Perjalanan berapa lama? Sejak semalam sebelum yang saya jalan kaki. Untuk sampai ke tempat pertemuan. Jadi benar-benar itu sesuatu yang membuat kita termotivasi gitu, bahwa apa yang kita punya mungkin sederhana, tapi itu pertama kalinya mereka tahu melihat film Yesus, mereka tahu, mereka berinteraksi dengan kami, mereka tersenyum ketika mereka mendapatkan baju yang lebih bersih dari yang mereka gunakan selama ini gitu ya. Jadi benar-benar bekerja dua arah gitu ya. Kita memberi sesuatu, kita mendapatkan sesuatu, dan itu pengalaman yang mengubahkan kehidupan. Thank you sharingnya. Mungkin balik lagi ke trip pekan misi ya Pak ya. Kan di trip pekan misi tadi ada doa misi juga. Doa misi kalau di GKI Ngagel tuh gimana sih konsepnya? Doa misi berarti ada pujian, penyembahan, ada firman, ada mendoakan mereka para pekerja Injil gitu ya. Orang tuh selalu berkata gini, misionaris itu kayak zaman penjajahan, zaman dulu. Enggak, zaman sekarang tuh lembaga-lembaga misi itu masih mengutus orangnya. Loh, ada tempat-tempat yang belum kenal Injil? Oh ada, banyak tempat-tempat yang
belum disentuh oleh Injil. Lewat media mungkin mereka sudah dengar sebagian juga belum dengar kok gitu ya. Tapi kehadiran orang dari jauh ke negara mereka itu akan membuat mereka lebih terbuka untuk mendengarkan Injil gitu ya, dan untuk mengambil keputusan yang paling penting di dalam hidup mereka untuk percaya pada Kristus. Jadi misionaris, utusan Injil itu bukan masa lalu. Di masa lalu mereka datang kepada kita berhutang. Di masa kini kita bergerak untuk menjangkau yang belum mengenal Kristus. Mungkin doa misi itu kapan ya? Ada nggak tahun ini? Mungkin pengurus. Jadwalnya ada. Hari Senin ada suara bukan dari langit. Tanggal 7 ada ya doa misi. Tanggal 7 tuh hari Senin jam 7 malam. Kalau gitu sekalian 7 jam 7. Ya, pas kita berkumpul ya. Diharapkan lebih dari 7 peserta yang hadir. Enggak selalu masalah dengan berapa banyak orang, tapi ayo kita ingatin kembali apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini ya, teman-teman. Kalau teman-teman kira-kira ya berkaitan tentang misi lah, boleh kasih pesan. Jadi teman-teman gini ya, kami itu udah bergerak di berbagai daerah, kami punya jejaknya. Jadi kami bisa mencoba menjawab seperti saat untuk bersedia 1 tahun tinggal di pelosok, jadi guru, jadi apapun gitu ya, tentu nanti akan dibiayai. Nah, kami belum bisa memastikan kapan kami akan melakukan ini, tetapi ada kerinduan itu. Supaya anak-anak muda ini menggunakan masa mudanya, hidup di luar zona nyaman mereka, supaya mereka kontribut sesuatu kepada kemanusiaan, ya, kepada lingkungan. Jadi nggak melulu berpikir tentang mencari duit, famous, viral, tetapi ada sesuatu yang bisa kita lakukan di ujung pelosok Indonesia, dan itu mengubah hidup orang. 1 tahun deh, kenapa kalau 2 minggu, 2 bulan terlalu pendek jadi 1 tahun. Nah, kita lagi mempersiapkan itu, semoga nanti di masa depan itu bisa terwujud ya. Orang yang kita pilih, orang yang kita siapkan untuk kemudian tinggal bersama-sama ya. Seperti program Indonesia Mengajar barangkali ya, tapi kali ini 1 tahun begitu ya di tempat-tempat itu ya. Nah, kalau teman-teman challenge, ada pengalaman baru, pengen ngerasain hidup yang berbeda sebelum nanti teman-teman balik ke dunia kerja dengan perspektif yang berbeda, nah ini boleh dicoba ya. Karena biasanya ikut mission trip seminggu aja udah mikir, oke, kalau aku punya uang tak kirim ke mereka aja deh, supaya mereka bisa beli alat bertani, supaya mereka bisa beli sabun, supaya mereka bisa beli apalah makanan yang mereka perlu dan yang lain. Jadi betul-betul sentuhan langsung itu memberi perubahan pada hidup kita. Terima kasih. Oke, mungkin kita bincang-bincang tentang ini aja deh Pak, mission trip nanti kan tanggal 11 sampai 16 ya. Mungkin ada yang bisa dibocorin, ada yang enggak ya? Ya bisa dipilih sendiri. Iya, mungkin kita nggak apa-apa, kita dukungan doa teman-teman ya, karena kita akan berangkat 11 sampai 16, beberapa orang awal termasuk saya. Nah, sepertinya itu daerah hujan banget. Jadi beberapa waktu yang lalu kami dengar ada masalah antara penduduk setempat dengan pemilik lahan sawit. Ya, kami berdoa supaya suasananya nyaman sehingga kita bisa melakukan banyak pekerjaan misi di daerah. Biasanya gini tuh, begitu datang mau kita siap-siap. Besok kita sebar dua wilayah gitu ya, mengerjakan anak, dewasa, remaja. Nanti balik lagi. Malam doa lagi, dan kemudian besok persiapan pergi dan yang lainnya. Selalu hal yang sama diulang terus dengan intensitas tinggi. Jadi biasanya kita berangkat doa pagi itu jam 7, pulang ke tempat base campnya bisa jadi malam. Malam itu biasanya masih ada acara persiapan untuk besok. Biasanya jam 12 baru tidur. Besok pagi kembali lagi gitu ya. Intens perputarannya ya. Dan doakan keselamatan, kenyamanan, kita butuh kendaraan, kita butuh situasi yang nyaman dan banyak hal yang lain untuk melakukan pekerjaan misi ini. Kita tentu punya partner di daerah, kita udah kenal beberapa orang. Doakan supaya pelayanannya bisa optimal ya, karena tiap daerah itu budayanya berbeda ya. Ada yang kita datang mereka udah nunggu lama, ada yang kita datang mereka belum muncul. Ya karena situasi, jangan dibayangin Jawa ya.
Situasi di luar itu, aduh, mereka harus turun dari gunung-gunung, dijemput kadang-kadang di titik tertentu pakai mobil yang pick up gitu, tapi ada belasan anak ya. Jadi berdoa supaya pelayanan ini sungguh-sungguh memberkati, mengubahkan kehidupan. Jadi sebenarnya di sana tuh kita ke gerejanya ya. Kadang nggak ada gereja, kadang ada tempat aja, pokoknya kita bisa do something gitu. Nggak selalu gereja, kadang-kadang lapangan, kadang-kadang ruang kelas, kadang apapun yang ada di daerah gitu ya. Apapun yang ada di daerah, khususnya memberi kekuatan bagi mereka untuk bertahan, untuk hidup sebagai murid Kristus di pedalaman-pedalaman tertentu itu nggak mudah. Godaannya menjadi sangat banyak. Posisinya mereka orang percaya? Mayoritas orang percaya. Saya bisa mengatakan mayoritas ya. Mayoritas. Walaupun ada kadang-kadang ada situasi-situasi tertentu yang tidak demikian, ya. Mayoritas demikian. Oke. Mulai kebayang. Mirip KKR nggak? Oh, mirip KKR nggak katanya? Ada pertanyaan. Tiap malam kita buat KKR. KKR tiap malam. Oke. Jadi mereka yang di daerah kadang-kadang perlu mendapatkan support kita untuk bertahan dalam iman mereka ya. Khususnya ketika mereka mulai beralih ke remaja, mengapa saya harus menjadi orang Kristen, mengapa saya tidak jadi ganti keyakinan aja. Kalau saya orang Kristen saya susah terjun dan yang lainnya. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk mereka ya. Kalau melihat situasi di Mission Trip, setiap kali pertemuan jadi kayak KKR, mengundang mereka untuk percaya, berkomitmen kepada Kristus. Kadang kita ketemu masa yang gede, 300-an, 200-an, kadang 20, 30, ya nggak masalah sih. Sepanjang benih itu terus ditabur. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Saya benar kehabisan pertanyaan. Mungkin ada, sekali lagi gua kesempatan. Wah, ada 10 orang nih yang nonton saat ini. Jadi buat teman-teman, ikuti aja Instagram GKI Ngagel, ikuti khotbah tiap minggu di GKI Ngagel, karena yang berkhotbah ini adalah para misionaris atau mereka yang bergerak di dunia misi, ketua sinode, atau veteran dari misionaris, dan mereka akan berbagi kisah-kisah bagaimana Tuhan bekerja di daerah-daerah ya. Jangan hanya berpikir tentang kota, tapi desa, kelurahan, kecamatan, di mana pekerjaan Injil itu dinyatakan, itu akan menjadi pengalaman yang mengubahkan. Jadi mereka akan berkhotbah pukul 8, 10.30 dan juga di kebaktian pemuda pukul 5 sore. 3 hari Minggu bulan Agustus adalah di mana Anda kalau datang ke GKI Ngagel atau dengerin siaran online akan mendengarkan kesaksian-kesaksian para utusan Injil ini. Oke. Mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, OWP bisa merangkum. Ya, teman-teman, selamat datang di GKI Ngagel mulai Agustus. Setiap minggu Anda cek akun Instagram GKI Ngagel, ada para misionaris, para pemberita Injil yang akan berkhotbah. Ada doa misi, ada mission trip, ada banyak hal yang akan kita lakukan, khususnya di bulan Agustus ini. Oke, ini di penutup ternyata ada yang bertanya, kalau mau berpartisipasi dana bisa dimulai dari mana nih? Oke, kalau dana silahkan DM akun Instagramnya GKI Ngagel, DM aja, nanti kami akan berikan nomor rekeningnya khusus untuk misi. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, ini tidak akan dipakai operasional GKI Ngagel, tetapi ini khusus untuk misi. Setiap perjalanan mission trip kita habis sekitar 250 juta, sebagian untuk transportasi, tapi hampir mayoritas untuk diberi dalam berbagai bentuk kepada warga setempat ya. Di NTT kita pernah nyumbang perahu, pernah mesin apa itu yang kemudian digunakan untuk merontokkan padi, pernah
mesin Honda yang untuk nyedot air pernah, tangki pernah. Jadi kita menyesuaikan pada apa yang mereka butuhkan gitu ya. Jadi biasanya kebutuhannya sekitar 200-250 juta dan semua mayoritas kita dapatkan dari donasi seperti itu. Jadi boleh DM akun Instagram GKI Ngagel dan kami akan berikan rekening khusus misinya di sini gitu ya, atau dikasih kode khusus misi gitu. Semua akan lari ke situ. Oke. Oh, ada satu lagi. Oke, ada bertanya, apakah ada dampak dari mission trip yang sudah dilakukan bagi daerah yang dikunjungi? Ada, aduh. Ini sensitif ya. Anda boleh DM saya untuk keterangan yang lebih detail, tetapi saya mau kasih gambaran gini. Ada satu wilayah di mana godaan mereka besar untuk berganti keyakinan. Karena miskin, sulit, dan kalau mereka bertukar keyakinan, mereka dapat sesuatu yang lebih. Jadi kehadiran kami bertahun-tahun di sana semacam memberi penegasan bahwa kita sesama saudara seiman, kita peduli kok dengan mereka. Kita tahu kesulitan mereka. Kita menolong mereka untuk punya kualitas hidup yang lebih baik, sehingga dengan demikian mereka tidak lagi memikirkan godaan pindah keyakinan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak mereka. Ketika kami hadir, kami berbagi mimpi, cita-cita, impian, bercerita kepada mereka bahwa ada kehidupan yang di luar dari daerah yang mereka tahu. Ketika kami membawa ratusan seragam, ratusan ya, dari sumbangan anak-anak itu, Anda tahu seragam mereka itu lusuh, kotor, dan untuk pertama kalinya mereka punya seragam bersih. Ada tawa, ada sukacita, mereka punya tas, mereka punya Alkitab. Ada banyak hal terjadi. Tentu nggak bisa saya ceritakan semuanya, beberapa menjadi sangat konfidensial terkait dengan situasi di Indonesia. Tetapi benih yang ditaburkan, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dan kami saat ini masih berrelasi dengan daerah-daerah misi di mana kami biasa pergi. Relasi itu terus berjalan, perubahan itu terjadi. Sehingga waktu kami HUT kemarin, ke-60 GKI Ngagel, ada testimoni yang mereka berikan di buku acara, ada kesaksian, ada banyak hal. Bagaimana yang telah Tuhan lakukan melalui kami mengubah daerah atau gereja itu. Begitu. Oke, thank you Pak. Udah ya, habis pertanyaannya. Terima kasih untuk Pak WP yang udah jadi narasumber. Thank you untuk Jeffrey dan Judy yang telah mempersiapkan semuanya ini ya. Silahkan DM akun Instagram GKI Ngagel. Akunnya Vivi juga boleh, akun saya juga boleh kalau Anda tertarik untuk berkomunikasi lebih lanjut. Oke? Tuhan memberkati. Bless you. Oke. Oh ya, boleh Pak WP berdoa buat kita berdoa ya. Kami menyerahkan perjalanan misi singkat, putusan izin yang akan kami kirim ke mancanegara, dan banyak hal yang dilakukan teman-teman, termasuk fundraising, para pembicara yang akan berbicara tentang apa yang Tuhan taruh di dalam hati mereka di Tripekan Misi ini. Kiranya Engkau memberkati, mengingatkan kami, Engkau menyelamatkan kami, bukan hanya supaya kami menjadi murid-Mu, tetapi kami menjadi pemberita Injil. Dan 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mengutus murid-murid-Mu untuk punya perspektif yang global, menjadi saksi Injil sampai seluruh dunia, mulai dari Yerusalem hingga seluruh dunia. Dan kini kami punya kesempatan untuk menyambut, melaksanakan apa yang menjadi perintah. Di dalam nama Kristus yang telah mati, dibangkitkan, kami berdoa. Ini kami putuslah.